Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas, sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Ini kisru tidak benar, harus diambil alih agar hukum tidak rusak. Jadi KPK yang melanjutkan ini, itu ada di dalam Undang-Undang KPK pasal 10A. Jadi KPK dalam rangka supervisi bisa mengambil alih kasus itu dan dia yang menangani. Tapi kan berkali-kali saya katakan, apa berani KPK? Ini seperti apa Pak dari KPK? Ya kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Iya. Nah nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat berubah dari tersangka menjadi saksi dan kembali menjadi tersangka. 3 surat perintah penyidikan diterbitkan. Tim khusus beranggotakan 9 orang dibentuk Kejaksaan Agung. Bisakah Kejaksaan membuktikan independensinya ketika menangani perkara yang melibatkan mantan pejabatnya atau perlu supervisi dari KPK? Kita bahas pada malam hari ini pemirsa bersama saya Ayu Nufus. Inilah Interupsi. Tentu saja untuk membahas perkara ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa di studio Interupsi. Saya langsung perkenalkan, di sebelah kanan saya ada praktisi hukum Farhad Abbas. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Bang Farhad sudah bergabung di studio Interupsi. Dan juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, terima kasih sudah hadir, sudah siap untuk membahas perkara yang sedang kontroversi ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Arief Maulana, Wakil Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Mbak. Dan juga yang fenomenal ya, ada Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK tahun 2013 hingga 2021. Saya ingin ingatkan kembali rules di studio Interupsi, Anda boleh adu gagasan, adu argumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Mas Yudi dulu, Mas. Berbicara soal pengalaman Anda dari tahun 2013 hingga 2021 begitu ya, melihat drama status hukum dari Febri begitu ya, yang dari tersangka, saksi tersangka lagi ketika sprindik diumumkan. Ditambah lagi di saat yang bersamaan ada Kejagung yang mengumumkan akan menutup pengumpulan data dari SPPG. Kalau menurut Anda, apakah ada konflik kepentingan atau mungkin barter kasus dalam perkara ini? Ya, kalau saya melihat ya bahwa sebenarnya penanganan perkara baik itu big fish ya kan maupun perkara kecil semuanya sama ya. Prosedurnya sama, undang-undangnya sama ya. Namun kemudian yang berbeda adalah bahwa ketika big fish yang kemudian melibatkan prominent people, ini memang tentu penegak hukum harus melihat dari helikopter view memang. Tidak kacamata kuda. Akhirnya kan yang terjadi ya seperti saat ini ya, ketika sebenarnya ada beberapa hal ya yang kemudian menjadi prosedur yang biasa, tetapi kemudian ya akhirnya terjadi kompromi ya, yang kemudian diambil win-win solution ya, yang kemudian yang terjadilah saat ini ya, di mana dari penyidikan kepolisian ya kemudian diserahkan kepada kejaksaan ya, kemudian ya kejaksaan
diserahkan dalam bentuk penyidikan. Kompromi yang Anda maksud itu seperti apa? Kompromi apa yang Anda lihat di Saya sini? komprominya dalam sisi penanganan. Oke. Ya, terlepas dari bahwa ada perdebatan, misalnya kenapa yang diserahkan itu sudah jadi tersangka walaupun diperiksa dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa teman-teman di Polri, ya, walaupun kemudian Legowo menyerahkan, ya, tapi mereka sudah mengunci, ya, bahwa dalam kasus ini karena barang buktinya berhasil ditemukan berupa uang, ya, 0,5 triliun dan 74 kilogram, ya, maka tentu dari 3 kasus korupsi yang ditangani, baik itu suplai batu bara, kemudian Krakatau Steel, termasuk juga Asabri, ya, mereka teman-teman polisi sudah berani menetapkan tersangka. Artinya ketika diserahkan kepada kejaksaan, maka teman-teman kejaksaan ya sebenarnya startnya nggak dari nol, ya, startnya itu sudah punya 2 tersangka, bahkan 1 sudah ditahan, seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting juga ketika terjadi kasus seperti ini, komunikasi ke publik itu sangat penting. Ya, misalnya ketika kemarin tiba-tiba menjadi saksi lagi gitu ya, walaupun bisa jadi sebenarnya sudah tersangka gitu ya, tapi kemudian dikemas bahwa ini saksi lagi, itu kan bisa backfire. Dalam kondisi masyarakat melihat, ya, ini tentu nggak bisa main-main dalam berkomunikasi gitu ya. Harus benar-benar yang strength, benar-benar yang jelas dan akurat. Kemudian juga penanganannya ke depan. Ya, penanganannya ke depan, ya saya paham bahwa dalam kasus ini ya tentu banyak di luar ini jeruk makan jeruk dan lain sebagainya. Tapi saya yakin bahwa jeruk makan jeruk artinya apa dalam ya artinya maksud Anda? Apakah bisa ya suatu instansi menangani anggotanya sendiri gitu atau lagi yang sudah menjabat lebih tinggi seperti itu. Ya sebenarnya dalam berbagai macam apalagi kasus, beliau ini adalah jampitsus Jampitsus ya. termasuk Berbagai pimpinan. macam kasus sebenarnya bisa saja gitu ya, tergantung dari perspektifnya dan sebagainya. Namun sekali lagi bahwa sekarang yang ditunggu oleh masyarakat itu kan sebenarnya hanya tadi, apakah penanganan ini ya ini harus dibuktikan. Buktinya sebenarnya bagi saya gampang, Mbak Aya, ya, bahwa pertama tentu diumumkan secara formal ya. Kemarin kan doorstop dan sebagainya, diumumkan secara formal tersangkanya siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian dilakukan penahanan. Bagi saya cara untuk mendapatkan kepercayaan tidak ada konflik interest adalah dengan segera dilakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus. Baik. Mengapa? Sebentar kita stop dulu sebentar terkait dengan sprindik ini, menarik sekali yang memang ini menjadi perbincangan. Saya mau tanya Pak Fikar, Pak, sebenarnya ketika sprindik itu diumumkan oleh Kejagung, status hukum Febri itu sebenarnya seharusnya seperti apa? Iya, sprindik itu surat perintah dimulainya penyidikan. Berarti harus mulai dari nol lagi? Iya, jadi sebenarnya enggak, itu sudah sebenarnya mulai baru lagi sebenarnya jadinya. Mulai dari penilaiannya dan semuanya harus dimulai dari nol. Padahal kan lagi. sudah ada dari kepolisian kan sebenarnya. Perkaranya, siapa tersangkanya, perkaranya apa gitu. Mestinya sudah tingkat penuntutan kan sebenarnya. Tapi dengan keluar sprindik baru, itu artinya kejaksaan membuka penyidikan baru gitu. Makanya kemudian masyarakat jadi ribut ketika sebenarnya sih prosedurnya benar. Apa yang namanya tersangka itu pasti berasal dari salah satu saksi. Ya, itu pasti itu. Ya, artinya setiap proses penegakan hukum itu pasti akan melewati proses itu gitu. Baik. Nah, cuma mestinya kalau dia diasumsikan meneruskan proses di kepolisian, mestinya langsung tersangka. Tapi ternyata kan pakai sprindik baru. Artinya dia bukan lagi tingkat penuntutan, tapi penyidikan baru sebenarnya. Nah, karena itu kemudian penetapan tersangkanya setelah dia didengar sebagai saksi. Setelah masyarakat ribut, kok cuma saksi? Lalu kemudian diletakkan lagi dia sebagai tersangka. Berarti statusnya sebagai saksi di Kejagung itu sudah benar? Dari urutan proses benar. Karena dia sprindik baru gitu. Tapi kalau dia sprindiknya mulai dari kepolisian, nggak benar, mestinya langsung tersangka gitu. Ya, baik, jadi karena dilimpahkan di tengah jalan oleh kepolisian dengan status tersangka, kemudian ketika sprindik di Kejagung, statusnya baru lagi. Masih. Terminologi dilimpahkan juga keliru itu. Hasilnya apa, Pak? Serahkan. Diserahkan. Kalau dilimpahkan itu penyidikannya sudah selesai, dilimpahkan ke penuntutan. Baik. Ini penyidikan belum selesai, diserahkan kelanjutan penyidikannya. Nah kan Pak Yusril ngomong itu penyidikan lanjutan.
Istilahnya gitu kan. Pakai terminologi itu. Oke. Padahal itu sebenarnya nggak ada di istilah KUHP. juga. Semua nggak ada istilahnya ini. Semua nggak ada istilahnya. Semuanya nggak ada istilahnya. Ini apa gitu kan? Oke. Di dalam KUHP itu nggak ada Jadi istilah. lagi-lagi ada. menurut Anda apa? Ya, ini win-win solution Oke. seperti itu. Kalau YLBHI melihatnya seperti apa, Mas? Ya, pertama kita melihat kasus ini sebagai skandal besar ya, kasus korupsi di rezim pemerintahan Prabowo yang kemudian menjanjikan akan mengejar koruptor sampai Antartika gitu ya. Mestinya kalau dengan pengandaian seperti itu, penuntasan kasus korupsi itu tegas, jelas dan tidak pandang bulu. Mestinya ya. Tapi kemudian kita melihat fakta bahwa hari ini nampaknya tidak begitu. Ya, lembek sekali nih pemberantasan kasus korupsinya. Karena kasus korupsi yang mestinya kemudian ditangani oleh KPK, ya tapi kemudian justru kemudian ditangani oleh kejaksaan sendiri. Lembeknya bagian mana, Mas? Sementara kita tahu bahwa ini yang tersangkut kasus korupsi itu adalah panglima perangnya pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Ini bukan jabatan yang main-main. Dan ini sebetulnya menambah daftar panjang rusaknya hukum Indonesia. Ya, polisinya korupsi, jaksanya korupsi, hakimnya juga korupsi. Ya, jadi saya kira penting untuk kemudian menuntaskan kasus ini secara terang benderang, jelas, clear begitu. Makanya kemarin YLBHI mengeluarkan statement bahwa pelimpahan kasus ini kepada penyerahan kasus ini kepada kejaksaan, banyak pihak sempat terkecoh ya, pelimpahan itu dipikirnya P21, tetapi ternyata adalah penyerahan ya kasus, penyidikannya diserahkan ke kejaksaan, yang itu kami menilai itu merusak sistem hukum ya, karena dalam KUHP tidak mengenal penyerahan penyidikan, yang dikenal adalah pelimpahan, yaitu Oke. P21 yang kemudian dilanjutkan ke penuntutan. Dan kita melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. Dan oleh karenanya dari Kejanggalan awal, yang menurut Anda paling Anda perhatikan itu apa? ya, kejanggalan yang paling jelas kita bisa meruntut sebetulnya dari kronologi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11. Ya, dimulai dari adanya penggeledahan di kafe dan rumah mantan Jampitsus. Kemudian ada pengerahan pasukan ya di Polda Metro Jaya. Pasukannya ini bukan pasukan ini ya penegak hukum ya, tapi Tentara Nasional Indonesia yang ngurusi pertahanan. Yang ini inkonstitusional kalau menurut kami. Ya, kemudian tiba-tiba ada penetapan tersangka, ya, dan itu yang menarik adalah ada surat perintah di internal kejaksaan untuk menghentikan penyidikan kasus MBG. Yang kita tahu bahwa kasus MBG ini banyak menyeret ya ini institusi kepolisian juga sebagai penyelenggara SPPG termasuk TNI. Oke, baik. Ya. Jadi menurut Anda ini banyak kejanggalan Dan di setelah sini itu ya? ada pertemuan dengan presiden, baru kemudian dilimpahkan. Oke, baik. Saya tangkap. Jadi satu yang harus digarisbawahi, pelimpahan itu terjadi setelah presiden ketemu dengan kejaksaan, kepolisian, ya, dan juga Kemenhan. Baik, saya tangkap poinnya. Saya ke Bang. Belum pelimpahan tadi, baru penyerahan. Baru penyerahan, baru pelimpahan. Baru penyerahan, maaf. Saya Jadi kata salah, pelimpahan geser dan ya. penyerahan itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, saya ke Bang Farhan. Bang, di media Anda sempat memberikan statement sepertinya Anda cukup tahu sekali dengan dua tersangka ini, sosok Febri dan juga Don Rito. Iya, memang Presiden memberi perhatian khususnya buat kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, sehingga keluarlah Kepres untuk pengamanan banyak TNI Angkatan Laut lah kira-kira seperti itu. Artinya selama 4 tahun menjadi Jampitsus, prestasi luar biasa Bang Febri ini, ya kurang lebih berapa ratus sampai 1.000 triliun bisa kembali uang negara. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada beberapa PR khususnya beberapa pejabat di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Contoh, Pak Firly Bahuri, beliau sampai sekarang belum pernah di P21-kan perkaranya, walaupun sebagai tersangka. Dan ditahan juga belum ditahan. Kemudian pernah kejadian Pak Budi Gunawan, pernah jadi tersangka oleh KPK, tapi dengan upaya tetap praduga tidak bersalah sehingga beliau dibebaskan. Sempat menjadi Wakapolri dan Kepala BIN Indonesia. Nah, jadi saya minta supaya masyarakat, terutama para praktisi hukum, untuk pertama bersikap positif terhadap Kejaksaan Agung. Artinya, biar bagaimanapun muara perkara itu tetap pada Kejaksaan Agung. Mungkin polisi menyadari bahwa ya mereka sebagai sinergi penegakan hukum bukan melimpahkan bahwa polisi tidak mampu, tapi mungkin lebih independen dan lebih mampu, karena selama ini kejaksaan juga banyak menangkap para jaksa yang dianggap nakal.
Nah, kemudian dari pengacara Don Rito sudah mengatakan bahwa kepemilikan uang itu adalah titipan dari pengusaha untuk pembangunan Kalimantan. Dia tidak menyebutkan namanya gitu. Ada apa sebenarnya? Justru saya kaget pihak kepolisian tidak terlalu banyak berbicara setelah itu gitu. Apakah ini barang bukti yang bisa dimasuk di akal sehingga mungkin ada perubahan atau bagaimana? Memang rencana saya akan menyarankan seandainya pihak kepolisian menetapkan Bang Febri ini sebagai tersangka tanpa melalui presumpsi saksi, ya bisa diperadilan. Nah, mungkin jaksa jeli jangan sampai diperadilan dimenangkan. Nah, mereka menetapkan membuat sprindik baru, kemudian tersangka, kemudian memeriksa persoalan ini secara seobjektif mungkin. Berarti Ya. Anda melihat bahwa Febri ini bisa lepas dari... Kalau menurut saya perlunya pelindungan. Di mana negara menjamin ya? Karena dia pertama telah mengorbankan keselamatan pekerjaan dia karena untuk memberantas korupsi, ya kayak Asabri yang termasuk Timah kemarin, termasuk MBG. Ya. Harusnya kita membuat suatu perhatian kayak misalnya dalam satu perkara ada ahli nuklir dapat dideponir perkaranya. Nah, harusnya seluruh pejabat KPK, polisi, kalau misalnya terdapat hal seperti ini kan baru diduga banyak uang di rumahnya ditemukan. Bukan terbukti bahwa Bang Febri ini korupsi anggaran pemberantasan korupsi untuk kepentingan pribadi memperkaya dirinya atau orang lain. Nah, tapi yang saya lihat di sini Jadi artinya masyarakat harus melihat sisi positif secara objektif prestasi dari Febri prestasinya, meskipun ya. ada kasus yang sedang ya, karena belum terbukti. belum Karena- terbukti. karena Kita di- bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah di Interupsi. Anda kembali di Interupsi bersama saya, Yanufus. Pemirsa, saya mau buat lebih terang lagi Bang tentang yang Anda sampaikan tadi. Apakah memang jasa-jasa dari Febri kemudian bisa menutupi perbuatan-perbuatan yang menjadi dugaan dalam perkara ini? Kalau saya perhatikan kan dia bukan tertangkap tangan, tapi ada barang bukti di keterkaitan dengan dia yang mungkin terafiliasi dengan perusahaan atau apa dari keluarga maupun itu. Nah, di sini kan lawyer daripada Don Rito juga udah mengatakan bahkan sempat menyebut koper presiden gitu. Berarti kita harus berpikir positif bahwa ini ada kasus sensitif. Nah, tapi karena beliau penghargaannya dan saya lihat ada beberapa kali itu kalau memang dia mau cari uang lebih dari 500 miliar, saya pikir sangat mudah dia mengatasi bermain dengan kasus-kasus tersebutnya, termasuk PKH. Itu hampir 500 loh, 470. Ya, 500. Tapi Iya. yang dimasukkan buat negara kan sampai hampir 1.000 triliun. Nah, kemudian perlu pengamanan khusus terhadap perlakuan khusus terhadap Jampitsus. Jadi jangan kaget kalau dikawal oleh tentara karena presiden menjamin nyawa mereka, keamanan mereka gitu. Nah, jadi di sini saya lihat kok masyarakat tidak berimbang ketika Bang Febri berhasil memberi dan disegani oleh para koruptor Indonesia ya, yang memang menurut saya nggak tahu apakah ini ada faktor dengan ditetapkannya beberapa petinggi Polri sebagai tersangka atau apa, atau Apakah itu terkait juga dengan dia? menjadi salah satu hal alasan sampai saat ini Febri belum ditangkap? Upaya-upaya ini kan telah terjadi beberapa waktu lalu, bahkan sempat ditangkap beberapa orang pengacara yang membuat framing kemudian menyebarkan baik isu negatif, framing negatif terhadap Kejaksaan Agung mulai dari Jaksa Agung sampai Pak Jampitsus Bang Febri. Nah, oleh karena itu seandainya ya perlakuan istimewa yang didapatkan ya, selama bukan dia yang menerima itu langsung dan itu hanya terkaitan dan bisa dibuktikan bahwa dia adalah untuk pembangunan jembatan di Kalimantan milik pengusaha yang belum disebutkan namanya gitu. Silakan siapa yang berani menyebutkan namanya gitu. Nah, oleh karena itu saya masih berpikir positif dan tidak salah dan selama ini Kejaksaan Agung pasti objektif. Dia tidak akan mungkin jadi cemoohan. Justru yang saya katakan tadi bagaimana kasus Firly, kenapa nggak di P21 saja? Kemudian di sidang juga. Tentu harapan polisi kan seperti itu. Nah, berarti masih ada tenggang rasa atau mungkin sudah keputusan politik gitu saat ini. Ya, Oleh saya karena- interupsi, Oke, Mbak. silakan. Saya pikir kita melihat kasus korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Yang kerugiannya itu bukan hanya kerugian negara, uang negara yang hilang, tapi juga dampak terhadap warga negara. Bagaimana mestinya negara ini memenuhi hak ekonomi, sosial, dan budaya, soal pendidikan, layanan kesehatan, kemudian air bersih, soal kemiskinan diatasi, tapi karena korupsi dampaknya luar biasa, parah. Negara tidak perform dalam melindungi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga ketika kemudian melihat kasus korupsi, ya kita harus betul-betul serius gitu. Dan tadi ketika Bang Farhad menyampaikan kita harus juga hormat dong dengan Jampitsus yang punya prestasi. Iya, tetapi sebagai proses penegakan hukum, saya agak gimana begitu ya ketika mendengar kejaksaan ini menyampaikan
kita harus memperhatikan prinsip praduga tidak bersalah. Betul, prinsip praduga tidak bersalah juga memang harus dikedepankan. Tetapi proses penegakan hukum yang fair, adil, benar, independen, ya, yang kemudian tidak penuh dengan konflik kepentingan itu juga wajib dijaga. Makanya kami tegas menolak, sebetulnya tidak tepat, jelas keliru penanganan kasus ini di Kejaksaan. Ada 4 alasan. Pertama itu melanggar undang-undang, baik itu KUHAP maupun Undang-Undang Tipikor. Ya mestinya ini di KPK. Di KUHAP juga tidak mengenal yang namanya penyerahan penyidikan. Ya. Kemudian yang kedua, ini akan rawan sekali dan jelas konflik kepentingan. Dan itu sudah nampak faktanya. Penetapan tersangka, ada penyidikan baru, kemudian saksi awalnya, bukan langsung tersangka. Ini kan jadi soal juga, dipersoalkan masyarakat baru kemudian ditersangkakan. Kemudian yang berikutnya adalah, ini juga rentan sekali nanti jadi kompromi, ya. Jadi kompromi, kemudian akhirnya jadi barter perkara, ya. Karena memang tidak independen menanganinya. Ya, sebentar, saya mau tanya pendapat Anda, Bang Farhat, terkait dengan celah-celah yang disebutkan oleh Mas Arif ini tadi. persoalan. Dan satu lagi, Mbak, yang ini sangat penting, ya. Coba baca Peraturan Jaksa Agung nomor 4 tahun 2024. Ini yang tanda tangan Jaksa Agung sendiri. Apa isinya? 3 hal. Untuk menjaga prinsip integritas, profesionalitas, dan juga kebijaksanaan. Di sana diatur. Kalau ada perintah atasan yang itu berkaitan dengan pelanggaran hukum dan etika, boleh ditolak. Ya, ini jelas melanggar hukum dan etika. Jelas yang melanggar kedua, hukum dan etika. kalau menangani kasus yang itu berpotensi atau berakibat pada konflik kepentingan sehingga penanganan kasus tidak bisa independen, ya, itu harus kemudian ditolak. Jadi menurut Anda banyak sekali celahnya ketika kasus ini tangani oleh Kejaksaan Agung. Alasan untuk kemudian menolak dengan tegas dan sesuai dengan sistem hukum yang ada, ya, untuk kepastian hukum, untuk tegaknya negara hukum, ya mestinya ini ditangani oleh KPK. Baik, terima kasih Mas. Ya. Bang Farhat, seperti apa celah-celah tadi yang disebutkan? Ya, kalau saya melihat kan rentan dikriminalisasi itu ada gitu. Tapi saya tidak berpikir negatif. Rentan dikriminalisasi, Jampitsus dikriminalisasi. Jampitsus, Ketua KPK atau pejabat-pejabat hukum lainnya gitu. Tapi saya nggak melihat bahwa saat ini Kapolri. Maksudnya siapa? Polri yang mengkriminalisasi? Saya nggak menyatakan bahwa Polri mengkriminalisasi. Justru menurut saya dengan keberadaan uang tersebut gitu, bagaimana hubungan antara Pak Jampitsus dengan Don Rito ini? Nah, bisa jadi Don Rito mungkin masuk angin, atau ada cara-cara memasukkan dengan misalnya menitipkan uang atau apa, seandainya itu adalah uang hasil korupsi. Nah, tapi tidak mungkin dengan jumlah sebanyak itu. Mungkin kalau dikaitkan dengan adanya perusahaan pencucian uang, kemudian kapan bisa kerjanya Jampitsus yang siang malam banting tulang? Ada 3 perkara loh, Bang. Ya, ini saya berpikir bahwa apakah sempat Jampitsus mengolah keuangan di bisnis money changer dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menyangkut dia temannya, memang dia berkawan. Itu juga kawan saya. Nah, jadi kita tetap berharap, ya, yakin bahwa dalam hal pemeriksaan seobjektif mungkin, walaupun nanti ada polisi juga ikut, ada masalah, saya masih tidak yakin bahwa yang mengumpulkan uang, yang memeras atau menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadi itu adalah Pak Jampitsus. Nah, justru dengan Don Rito saat ini menggunakan pengecara, kemudian mengatakan bahwa seperti itu dia terhimpit di antara kekuatan besar. Gajah-gajah dikatakan, ya. Disitulah saya berpikir apakah jangan-jangan Don Rito termasuk dalam skenario orang yang menghancurkan, orang dalam yang ingin menghancurkan karir daripada Pak Febri. Orang dalam mana? Orang dalam ya, mungkin orang dekat dia. Bukan. Orang dekat dia. Karena cara menjawab lawyernya kok kayak melimpahkan kepada koper presiden atau adalah kaitan dia adalah sebagai korban di sini, padahal dia adalah pelaku utama yang menggunakan bisnis dan sebagai pemilik itu juga restoran tersebut. Oke, baik. Tapi berarti Anda yakin bahwa celah-celah itu nanti tidak akan ada, ya? Balik lagi. Ya, nanti kan kita lihat. Karena saat ini kan Bang Febri sebagai penyidik, kalau yang saya tambahkan tadi, bukan berarti merubah posisi tersangka menjadi saksi. Tapi kalaupun ada sprindik baru, tidak salah juga. Karena dari awal tidak ada penyidikan bersama. Ya, tapi tetap aja penyidikan itu tidak pernah dikesampingkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, tapi jika dalam keadaan ada saksi-saksi yang bisa membantah keterangan berbeda dengan hasil penemuan, kan singkat sekali nih sebelum pemeriksaan Pak Febri sebagai saksi sehingga diumumkan dia sebagai tersangka, bisa jadi perkara ini mudah untuk dilakukan pra-peradilan untuk membantah atau membatalkan penetapan serta penyidikan maupun penyidikan sebagai tersangka. Menurut Anda Febri akan melakukan itu? Harus dia lakukan itu. Kalau dia merasa tidak, kalau dia merasa nunggu sampai perjuangan, berarti hampir 90% benar. Tapi kalau dia melakukan upaya pra-peradilan, kemudian
kita lihat dan dia terbukti tidak bersalah, saya berharap dia bisa direhabilitasi namanya, kemudian pelaku-pelaku atau pemilik uang ini silakan diusut apabila itu dari hasil korupsi. Oke, baik. Berarti Anda secara tidak langsung mengakui bahwa ada keterlibatan Febri dalam transaksi uang ini, Bang? Saat kalau dilihat dari, saya belum berkomunikasi langsung, tapi kalau saya lihat dari komunikasinya, kemudian lawyernya Don Lito, itu kan sudah diakui. Oke, ada keterlibatan. Dan dia menjadi uang itu korban. ada pemiliknya, bukan hasil korupsi, bukan hasil pemberasan. Jadi saya katakan Pak Febri ini tidak terlibat, hanya dilibat-libatkan. Nah makanya muncul sprindik yang baru. Nah, kemudian nanti apakah dia dari tersangka, muncul lagi oke lah. Nah, tapi dilihat celahnya, apakah benar? Kalau kemarin kan orang beranggapan ini jaksa menyidik polisi, polisi menyidik ini. Nah, sekarang jaksa yang menyidik sendiri. Saya rasa tidak mungkin akan kecolongan mereka. Dan saya kan kalau memang dia bersalah, dia tetap akan gentle untuk menjalani. Toh uangnya juga udah disita. Tapi kalau tidak bersalah ya maksudnya kita jangan menghujat seolah-olah orang yang kita anggap harusnya dilindungi, tapi kok dijelek-jelekan dengan keputusan yang belum tentu. Saya melihat ya memang ya Bang Farhad nih cocok nanti jadi lawyernya Pak ini ya, apa namanya Pak Kenapa Anda Jampitsus melihat ya. cocok? Ya, karena ya apa yang disampaikan itu lebih kepada bagaimana praduga tidak bersalah dan asumsi bahwa nampaknya masih ini bukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jampitsus. Kalau saya melihat proses penyidikannya saja kita ikuti, kita kawal, ya, dan kita kemudian dorong agar proses penyidikannya ini betul-betul fair, adil. Dan untuk itu sekali lagi ini mestinya Jaksa Agung dengan sadar bahwa karena jaksa itu harus bekerja sesuai dengan undang-undang dan kode etik, serahkan ke KPK. Oke, baik. Apakah penyidikan ini Karena akan dilakukan dengan adil? Kalau tidak, ini nanti tersangka utamanya bisa jadi hilang, ada intervensi dari eksekutif, karena hingga saat ini juga belum ditangkap, ada penundaan penyidikan, bahkan sampai hari ini tidak ada penahanan ya sebagai tersangka, padahal ini korupsinya nilainya luar biasa dugaannya. Baik, apakah penyidikan ini akan berlangsung secara adil? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah di Interupsi. Apakah penyidikan kasus Jampitsus ini akan berjalan dengan adil? Saya ke Mas Yudi. Mas, ini kan sekarang sudah ada tim 9 yang nantinya akan melakukan penyidikan. Yang salah satunya adalah mereka ini adalah senior-senior jaksa yang juga beberapa merupakan mantan dari petugas di KPK. Ya. Ada nggak beberapa yang Anda kenal? Wah, banyak yang saya kenal. Integritasnya seperti apa, Mas? Sebagian besar saya kenal. Tapi sebelum ke situ ada hal yang mungkin ingin saya klarifikasi ke Bang Farhad ya, bahwa terkait dengan alibi-alibi yang disampaikan oleh pengacara dari tersangka, saya pikir itu juga bukan suatu kebenaran mutlak juga, ya kan? Karena tidak masalah melakukan alibi-alibi dia bahwa ini buat bangun dermaga atau apa dan sebagainya, tetapi kan penyidik kan berjalan dengan koridornya, ya kan? Buktinya penyidik melakukan proses penyidikan di penyidik Polri sudah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk dijadikan sebagai tersangka, ya, misalnya terkait dengan TPPU dan juga tindak pidana asalnya dari Tipikor. Artinya tentu juga nggak akan mentah-mentah diambil alibi dari pengacaranya. Kalau benar itu yang terjadi, ya kan tidak mungkin juga menjadi tersangka. Itu tapi kan belum diperiksa, Mas. Nggak, kan pemeriksaan itu kan nggak harus dari Febrinya. Bisa nggak ya kalau begitu, Pak Fikar? Saksi-saksinya, Mbak. Oke. Pemeriksaan itu kan nggak harus dari tersangkanya, ya kan dari saksi-saksi yang lain, dari dokumen-dokumen yang ada, dengan follow the money, ya kan, kemudian dengan makan bubur panas dari pinggir dulu ke atas gitu. Jadi istilahnya ketika menetapkan tersangka berarti alibi yang disampaikan oleh pengacaranya berdasarkan keterangan dari kliennya itu kan nggak digunakan oleh Polri seperti itu. Oke, saya mau tanya ke Pak Fikar, Pak, bisa tidak itu ditetapkan tersangka kalau aktornya sendiri belum diperiksa? Apanya belum diperiksa? Pelakunya sendiri belum diperiksa, tersangkanya sendiri belum diperiksa, ketika Febrinya sendiri belum diperiksa. Iya. Penyidikan itu definisinya mencari alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, ditetapkan tersangkanya. Gitu. Jadi artinya ketika alat bukti itu dikumpulkan, sudah terang itu tindak pidananya. Dan ditetapkan tersangkanya, lepas dari sudah diperiksa atau jadi sebenarnya di KUHAP nggak ada keharusan diperiksa dulu tersangkanya gitu. Walaupun kebiasaannya seorang tersangka itu berasal dari
saksi biasanya, saksi yang salah seorang saksi yang diperiksa kemudian ditetapkan jadi tersangka karena dianggap paling bertanggung jawab gitu. Biasanya seperti itu. Ya, tapi itu tadi melihat definisi penyidikan di KUHP ya, sebenarnya nggak perlu juga diperiksa, begitu tidak pidananya terang siapa yang melakukan ya sudah bisa ditetapkan tersangkanya. Tapi saya belum tanya ke Anda Pak Fikar, apa Anda setuju kalau ini diperiksa oleh Kejagung? Sebenarnya gini, Kejagung juga punya kewenangan memeriksa. Tetapi mungkin yang dikhawatirkan orang adalah soal objektivitasnya. Karena ini kan sama jeruk makan jeruk kan. Berarti Anda setuju juga dengan Mas Yudi ya? Ya, jadi benar juga itu kekhawatiran orang. Ini kok jeruk diperiksa oleh jeruk kan kira-kira begitu ininya. Betul. Mestinya kan ada lembaga lain yang lebih independen gitu, yang Makanya lebih netral. Kekhawatiran itu ya, itu harus dibuktikan oleh teman-teman kejaksaan bahwa mereka bisa membantah kekhawatiran itu. Ingat bahwa kita bicara mengenai faktual. Ini kan sudah diserahkan kepada teman-teman kejaksaan. Nasi sudah jadi bubur. Ya ketika kemudian ada perdebatan ini diserahkan pada KPK, KPK udah kasih bendera putih kok. Mereka tidak akan mengambil alih sekarang. Oke. Ya Oke, kan? baik. Artinya Mbak, bahwa saat ini pemantauannya di Kejaksaan Agung yang tadi misalnya penyidiknya saya kenal sebagian besar, teman-temannya berintegritas dan sebagainya, ya tentu kita berharap bahwa ya mereka bisa menyidik kasus ini yang benar. Tapi tadi yang paling penting adalah bahwa kepolisian kan sudah menaruh kuncian. Itu sebenarnya yang menarik ya. Dengan kuncian itu ya maka nggak akan jauh penyidikan dari itu. Kalau berkembang ya syukur, alhamdulillah seperti itu Mbak. Tapi gini Mbak, nggak benar juga itu pernyataan KPK. Ya. Yang terkait yang mana nih? Ya, Bahwa dia tidak akan melakukan penyidikan karena setiap perkara korupsi itu dia supervisinya, dia supervisornya. Jadi setiap saat sebenarnya dia nggak perlu ada alasan apapun dia bisa ngambil alih sebenarnya. Kalau dia melihat ada ketidaknetralan atau dalam penanganannya ada ini, dia bisa langsung ambil alih. Yang Anda lihat kenapa tidak dilakukan, Pak Fikar? Nah, Ketua KPK-nya pakai perasaan, tidak rasional saya kira. Iya, mestinya penegakan hukum itu sesuatu yang rasional gitu. Oke. Jangan merasa, ya betul bahwa sesama penegak hukum, tetapi tetap prinsip-prinsip hukum itu harus ditegakkan secara rasional. Ketika dia melihat potensi ketidaknetralan, mestinya langsung dilakukan tindakan pengambil alihan. Mestinya seperti itu. Baik. Kalau bagi saya, diserahkannya penyidikan ini ke kejaksaan udah benar gitu. Karena ini bukan rebutan antara KPK dengan kepolisian atau antara kejaksaan. Tetapi dengan sikap yang bijaksana, Kapolri menyerahkan melimpahkan kejaksaan karena memang nanti muaranya juga akan ke sana sebagai penuntutnya juga kejaksaan. Tadi Pak Fikar menyebutkan boleh diperiksa oleh Kejagung tapi harus ada kode etik. Apakah itu menurut Anda juga agar menghindari adanya negosiasi pasal internal di Kejagung? Ya. Kalau kode etik itu siapapun yang memeriksa itu harusnya jalan pengawasan kode etik itu ya, pengawasan profesi itu sebenarnya. Tapi maksud saya KPK itu supervisi dari semua penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tapi kan sudah ada tim 9 itu Pak Fikar. Kalau supervisi pasti dilakukan Pak. Kalau supervisi pasti KPK melakukan. Karena kan ada SPDP pasti dikirimkan pada KPK. Ada namanya SPDP online. Cuma kan sekarang yang masalahnya ketika KPK kemudian menjadi safety player kan begitu sekarang. Ya kan? Ya udah tunggu dulu lah gitu kan. Nah bagi saya sudah ketika KPK sudah tidak berani kemudian polisi sudah menyerahkan sekarang tinggal di kejaksaan. Makanya mestinya menurut saya Anda kenapa KPK ini seperti safety player? ya inilah bukti bahwa KPK hari ini lemah. Ya, KPK hari ini hancur independensinya pasca revisi Undang-Undang KPK 2019. Dan ini terbukti dari bagaimana cara mereka menyikapi kasus ini. Dan sebetulnya dalam penegakan hukum ini kan dikenal hukum material, hukum formil ya. Kita bicara penegakan pasal-pasal tindak pidana korupsi, ya kalau ada korupsi pejabat, apalagi aparat penegak hukum, pencucian uang harus dihukum berapa, itu ada hukum formilnya, hukum acara, dan itu jelas di dalam KUHP ya, dan di dalam Undang-Undang Tipikor. Di situ mengatur sebetulnya di Undang-Undang 19 tahun 2019 yang baru, ya pasal 10A, KPK itu berwenang untuk mengambil alih ya penyidikan, penanganan kasus kalau kasus tersebut ini berkaitan dengan aparat penegak hukum. Yang kedua, nilai perkaranya lebih dari 1 miliar. Ada kemudian potensi intervensi dari eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan yang berikutnya adalah bicara ada potensi bahwa aktor utamanya tidak akan terbongkar kalau ditangani oleh
kemudian institusi yang lain. Dan ini akan terjadi ketika kasus ini ditangani oleh Jaksa Agung, yang mana konflik kepentingannya menganga luar biasa, dan jelas ini sudah melanggar Undang-Undang KUHP, melanggar Undang-Undang Tipikor, termasuk juga kode etik. Oke, ke Bang Farhad deh, Bang, apa Anda melihat KPK-nya juga sebagai sudah menjadi safety player nih saat ini? Oh tidak, saya anggap KPK masih serius. Buktinya beberapa OTT dilakukan di daerah-daerah. Untuk kasus ini, Bang? Contoh. Safety player untuk kasus ini? Oh, untuk kasus ini? Iya. Iya. Gini ya, mantan ketua KPK-nya itu kan polisi. Anggota kepolisian, jaksa ada 2 gitu. Iya. Jadi saya pikir ya kalau di pasti suara terbanyak pasti mungkin tetap akan netral, tetap kejaksaan gitu. Oke. Jadi bukan berarti lemah gitu. Bahkan sebenarnya gigi Kejaksaan Agung dibanding KPK lebih kuat gigi Kejaksaan Agung dalam pengungkapan kasus besar. Itu yang luar biasa gitu. Dulu memang lemah dilemahkan, Bang Farhad. Ya, Jadi tapi terlepas desain dari komposisi pimpinan KPK memang hari ini nggak ada yang independen gitu ya. tapi Rata-rata artinya dari menurut saya aparat walaupun KPK juga Sebenarnya nggak potensi ada kepentingan yang berlawanan di kejaksaan itu jelas gitu loh. Pelakunya jaksa, yang berisnya jaksa gitu. Padahal ada penegak hukum lain yang punya kewenangan. Kalau Anda melihat bagaimana jaksa menjaga profesionalnya? serahkan kepada KPK. Mestinya diserahkan ke KPK. itu Itu satu-satunya Jika solusi. itu tidak terjadi, Pak Fikar, seperti Ya. apa Anda mengamati hal ini? Memang kejaksaan punya kewenangan. Cuma kan artinya itu mungkin secara yuridis tidak ada soal, tapi secara etika, ya, baik etika profesi maupun etika kesantunan bergaul dan bermasyarakat, itu saya kira udah keliru gitu. Dan ini, mestinya Mbak, diserahkan Oke, itu ke sebentar KPK. saya mau tanya tadi dengan yang disampaikan oleh Bang Farhad terkait dengan jasa-jasa, jam prestasi, apakah nanti Kejagung juga akan melihat hal itu dalam melakukan penyidikan? Saya kira itu nanti tempatnya di pengadilan. Ya itu yang akan mempengaruhi besar kecilnya tuntutan atau besar kecilnya putusan gitu. Tapi sekarang ini ada fakta bahwa dia melakukan tindak pidana, ada dua alat bukti lebih. Ya sekarang waktunya adalah pemproses penyidikan. Jadi kita fokus dulu ke penyidikan. Iya. Oke, Di jadi tapi Anda penyidikan- yakin status tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat? Saya kira ya, kan sudah kan. Di Kejagung belum? Penahanan? Nah, hal soal penahanan itu kan kewenangan masing-masing ini ya, masing-masing institusi. Tapi secara yuridis sudah cukup alasan untuk melakukan itu. Oke, sejauh ini sudah cukup alasan untuk melakukan Iya. itu. Baik, kita akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Cara apa yang ada di pikiran Anda yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Febri? Strategi apa mungkin kira-kira yang ada di pikiran Anda? Saya kira ini ada juga solidaritas korp tuh ada juga. Solidaritas Ya, Corps, oke. karena kejaksaan yang menangani. Makanya saya bilang ini sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambil alih. Sebenarnya itu yang harus dilakukan KPK itu. Karena apa? Kelihatan gitu, tidak kelihatan netralitasnya, tetapi lebih ada keberpihakannya gitu. Nah, karena itu sudah menjadi faktor yang sebenarnya oleh KPK harus dipertimbangkan gitu. Ya, Anda masih di Interupsi bersama saya, Yanufus. Saya ke Pak Fikar lagi, Pak. Ini menarik Ya. sekali ketika kita membahas status hukum seorang Febri Adriansyah hingga saat ini yang juga masih belum ditahan, begitu. Kalau menurut Anda melihat dalam waktu dekat ini seperti apa nih, Pak, penyidikan yang akan dilakukan? Gini, penahanan itu bagian dari kewenangan penegak hukum, ya, penyidik atau penuntut umum atau bahkan pengadilan gitu. Nah, di situ ada itu, di KUHP itu diatur urgensinya. Apakah dia akan melarikan dia? Apakah dia akan ada potensi menghilangkan barang bukti? Nah, itu yang sebenarnya menjadi pertimbangan yang sangat pokok tuh itu, gitu. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada, gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Cara Karena apa yang ada di pikiran Anda yang akan dilakukan oleh Febri, Pak?
Kenapa? Cara apa yang ada di pikiran Anda yang kemudian nanti akan dilakukan oleh Febri? Strategi apa mungkin kira-kira yang ada di pikiran Anda? Saya kira ini ada ini juga apa namanya solidaritas korp tuh ada juga. Solidaritas Ya, Corps, oke. karena kejaksaan yang menangani. Makanya saya bilang ini sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambil alih. Sebenarnya itu yang harus dilakukan KPK itu. Karena apa? Kelihatan gitu, apa namanya? Tidak kelihatan netralitasnya, tetapi lebih ada keberpihakannya gitu. Nah, karena itu sudah menjadi faktor yang sebenarnya oleh KPK harus dipertimbangkan. Gitu. Oke. Nah, cuma kan soalnya adalah KPK juga isinya jaksa-jaksa juga. Oke, jadi ini adalah suatu kasus yang agak rumit juga ya. Saya ke Mas Yudi. Ya. Anda sependapat tidak dengan Pak Fikar? Ya, bagi saya gini, sekarang kita udah lihat yang faktual aja menurut saya kan, bagaimana kita kemudian ya mengawasi ya kinerja teman-teman penyidik, apalagi ini kan ada tim 9, itu kan senior semua, ya tentu nanti akan ada tambahan penyidik muda ya dari kejaksaan. Nah, tapi bagi saya bahwa kasus ini sebenarnya harusnya bisa berkembang. Dalam suatu kasus korupsi ada yang dinamakan dengan intellectual leader, ada yang dinamakan dengan koordinator, ada yang dinamakan dengan eksekutor. Nah, kalau ngelihat kasus dengan uang sebanyak ini, yang TPPU-nya juga sudah naik ke penyidikan, saya melihat tentu perkara ini akan berkembang. Entah itu berkembang ke atas, berkembang ke samping, atau berkembang ke bawah. Karena tidak mungkin hanya 2 tersangka ini. Kasus korupsi itu tadi saya katakan melibatkan sistem, melibatkan jaringan, melibatkan orang-orang yang banyak. Nah, sekarang yang harus dicari adalah sebanyak uang-uang sebanyak itu kan saya lihat itu kan macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya itu mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian rupiah. Dan masing-masing tuh ada yang terlihat mata uangnya, ada yang kemudian dibungkus kertas coklat, ya, kemudian ada emas. Ya, itu kan artinya uang itu sumbernya dari banyak hal. Ini yang harus dicari dengan sistem follow the money. Makanya kenapa ketika teman-teman kepolisian Kompes, ya kan, itu mereka akan melibatkan PPATK ya dalam menelusuri uang-uang tersebut. Bahkan kemarin ada FBI, ya kan, karena dolar itu tentu kita berhubungan dengan FBI. Ini kan bagi saya juga sangat menarik. Ya, Amerika juga melihat uang sebanyak, dolar sebanyak itu juga tentu curiga juga. Ya, memang di Indonesia belum ada undang-undang terkait dengan pembatasan uang tunai ya. Tetapi kalau ada sebanyak itu, ya misalnya kalau ada proyek kan juga pasti ada di rekening, ya kan, dan sebagainya. Makanya bagi saya untuk buat dermaga, Bang. ya kan alibinya saja. Tadi saya katakan kalau alibinya diterima, selesai perkara. Nggak akan ada penyidikan, nggak akan ada tersangka seperti itu. Tapi ya tadi aspara duga besar tetap dikedepankan kalau kita ngomongin formil. Tetapi tadi saya sebagai mantan penyidik dari awal penyelidikan, ya itu kan sebenarnya penyidik itu sudah mengantongi nama siapa nih yang akan menjadi calon tersangka dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Baik, saya ke Bang Farad. Bang Farad, Anda tetap setuju dengan statement Anda terkait dengan Febri yang banyak jasa-jasanya atau kita ikuti proses hukum? Ya, kalau saya lihat Pak Febri juga di samping jasanya banyak dan berhasil ya untuk penegakan korupsi membawa nama harum buat kejaksaan. Ya, ini kan dia cobaan dan ini memang yang dikhawatirkan sehingga termasuk salah satu penyiapan militer untuk pengawasan pengamanan kan. Jadi masih banyak PR-PR lain sebenarnya gitu, termasuk 47 nama yang terlibat di BMKG. Belum kaitan-kaitan yang pemeriksaan siapa lagi gitu ya. Jadi saya masih berpikir positif dan tapi saya yakin pengumpulan data dari Kejagung sudah dihentikan, Bang Farad? Ya, maksudnya ya itu mungkin saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu terbit kan baik setelah ada proses itu mungkin yang bersih tegang. Tapi kan Kapolri udah ketemu dengan Jaksa Agung, bahkan hubungan sinerginya tetap jalan. Yang paling penting adalah bagaimana Febri bisa membuktikan karena dia jaksa, ini adalah korban framing dan kalau bisa lakukan segera pra peradilan. Contoh Pak Budi Gunawan dulu, ya mudah-mudahan bisa bebas dan dia bisa berpikir positif. Silakan si Idon urusannya dengan siapa tuh? Dengan pengusaha yang punya uang itu sebutin aja namanya. Siapa menurut Anda? Saya nggak tahu tuh. Pasti orang besar dong kan? Katanya orang besar. Baik, saya singkat saja Mas Arief. Kalau menurut Anda yakin bahwa kasus ini bisa ditangani oleh Kejagung atau harus ada intervensi KPK? Saya pikir kalau tidak diintervensi oleh KPK, penanganannya akan berujung pada konflik kepentingan dan kompromi, dan bahayanya adalah ya tidak akan kemudian bisa mengusut tuntas tadi koordinator, aktor kalau kata Mas Yudi ya, sampai kemudian
ke bawah, ke atas, ke samping itu tidak akan kebongkar. Bahkan yang ada justru ada lokalisir pelaku dan kasus ini tidak akan berkembang kemana-mana. Dan ini Tidak akan berkembang kemana-mana. sangat berbahaya dan jadi presiden buruk ya. Oke. Dan yang jelek nanti bukan hanya institusi Berarti akan sama kejaksaan, seperti kasus Firly Bahuri ya, juga? mirip akan seperti mirip. itu. Dan bahkan kemudian kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia ini akan jadi minus. Seperti Baik, terima halnya kasih. persepsi korupsi yang Terima kasih semakin buruk. Bapak-Bapak semuanya sudah hadir dan juga atas waktu Anda semuanya hadir di Studio Interupsi. Pemirsa, kasus Febri Adriansyah ini menjadi ujian besar aparat penegak hukum, ujian atas independensi, profesionalisme dan keberanian menempatkan hukum di atas kepentingan. Saya Aya Nufus, nantikan Interupsi pekan depan. Sampai jumpa.